Di dapur kecil Bu Mira, ia sedang mempersiapkan jualan smoothies buah naganya. Rapi, cepat bantuin ibu potong buah naga ini ya. Hari ini kita mulai jualan pertama smoothies buah naga. Semoga laku deh, biar bisa bantu biaya sekolah kamu. Ya Bu, warna bagus banget, merah pekat. Ini kalau di blender pasti hasilnya cantik banget. Orang-orang pasti suka minum yang segar-segar kayak begini Bu. Iya nak, ibu sengaja pilih buah naga yang paling matang. Rasanya manis alami, nggak perlu gula banyak. Yang penting sehat dan enak buat diminum. Bu, kayaknya usaha smoothies ini bisa jalan. Soalnya sekarang banyak orang yang suka minum sehat, apalagi kalau dikemas rapi, pasti laku keras. Iya, semoga aja ya. Ibu itu udah capek kerja serabutan. Kalau jualan ini laris, kita nggak perlu mikirin bayar kontrakan telat lagi. Bu, kita kasih nama apa ya jualannya biar gampang diingat orang gitu. Soalnya kalau ada nama lucu atau unik itu pembeli suka penasaran deh. Namanya smoothies Bu Mira aja deh. Simple tapi dari hati. Nggak usah neko-neko. Yang penting rasanya bisa bikin orang balik lagi buat beli. Dua jam kemudian. Bu, warnanya cantik banget loh, merah lembut gitu. Ini kalau difoto buat promosi di medsos pasti banyak yang tertarik. Iya, nanti ibu minta tolong kamu fotoin ya. Terus upload aja di grup warga biar pada tahu kalau sekarang ibu jualan smoothie segar biar rame pembelinya. Ibu, nanti aku bantu anterin deh ke depan rumah ya, biar orang itu lewat bisa langsung beli. Kalau ditaruh di meja depan kelihatannya pasti menarik. Makasih ya Rapi, ibu bangga punya anak kayak kamu. Mudah-mudahan jualan pertama ini jadi awal rezeki yang lancar ya buat kita berdua. Di pagi itu semangat Bu Mira dan juga Raffi memenuhi dapur kecilnya. Di depan rumah Bu Mira, meja kecil terpasang rapi. Cup smoothies tersusun rapi siap menyambut para pelanggan. Wah, baru jualan nih Bu Mira. Warnanya cantik banget. Aku beli satu ya. Penasaran rasanya kayak apa? Soalnya belum pernah nyoba smoothies buah naga. Iya Bu Wati, ini masih dingin. Rasanya manis alami tanpa pemanis buatan. Buat kesehatan juga bagus loh. Bisa bantu nurunin kolesterol katanya. Walah, enak banget ini Mira. Segar, gak terlalu manis, pas banget di lidah. Ini sih kalau kamu terjualan begini bisa laris di mana-mana. Tuh kan Bu, aku bilang juga apa, orang-orang itu pasti suka. Kita itu harus jaga rasa biar para pelanggan itu pada balik beli terus tiap hari. Iya nak, ibu bakalan jaga kualitas, nggak boleh asal-asalan. Soalnya kalau udah dipercaya orang, salah dikit aja bisa bikin pelanggan kabur. Ini ya Bu Mira, aku bayar. Nanti aku kabarin tetangga-tetangga biar mereka juga cobain. Sayang banget loh kalau nggak nyicipin minuman seenak ini. Wah, makasih banyak ya Bu Wati. Doain aja ya, semoga jualan saya bisa berkembang biar bisa bantu Rapi sekolah tinggi-tinggi. Rezeki sekecil ini aja udah bersyukur banget Bu. Hari pertama jualan terasa manis. Senyum dan pujian warga jadi penyemangat Bu Mira. Bu Mira menghitung hasil jualan dengan wajah campur senyum dan juga harap. Alhamdulillah, hari ini laku 17 cup. Lumayan banget buat pertama kali. Tapi ya Rap, kalau mau berkembang kayaknya ibu butuh modal lebih besar lagi. Modal buat apa lagi Bu? Bukannya bahan masih sisa banyak. Lagian buah naganya masih ada 2 kilo di kulkas. Belum dipakai semua. Iya sih, tapi kalau mau tampil menarik kayak di KPKP, ibu pengen beli blender baru, cup yang lebih bagus, sama es batu yang banyak biar lebih seger. Tapi kalau dipakai semua buat beli alat, nanti buat bahan minggu depan habis dong. Mending nabung dulu aja biar aman. Aduh, kalau nabung itu kelamaan Rap. Ibu udah lihat peluang besar ini. Kalau kita jualan lebih banyak, balik modalnya bakalan cepet. Orang-orang suka banget loh sama smoothies kita. Tapi Bu, jangan buru-buru ya. Takutnya nanti malah rugi kalau nggak kejual. Apalagi musim panas bentar lagi selesai. Orang bakal jarang beli minuman dingin. Tenang aja nak, ibu udah pengalaman jualan kecil-kecilan. Kalau rezeki udah diatur, pasti ada jalannya. Yang penting kita usaha dulu aja. Ya Bu, aku percaya kok. Tapi ibu juga jangan maksain diri ya. Kadang yang dikejar terus malah hilang. Kayak waktu jualan es lilin dulu.
Iya, ibu baru inget. Tapi kali ini beda, Rap. Smoothies buah naga ini lagi tren. Kalau ibu bisa perbesar produksinya, bisa jadi sumber rezeki tetap. Ya udah deh, aku bantu aja nanti. Tapi janji ya Bu, jangan pinjem uang ke orang dulu. Kita putar modal yang ada dulu aja. Iya, tenang aja, ibu janji. Ibu cuma pengen usaha ini lebih stabil aja, biar nggak terus-terusan berkurang. Siapa tahu nanti bisa punya gerobak sendiri. Keesokan harinya Bu Mira belanja buah naga di pasar. Namun harganya bikin Bu Mira kaget. Wah, kok mahal banget sekarang, Pak? Kemarin masih 25.000 loh. Kok sekarang udah hampir 50.000? Naiknya 2 kali lipat. Haya, iya Bu, dari petani memang sudah mahal. Katanya musim kemarau panjang, bikin panen berkurang. Banyak buah yang busuk di kebun sebelum sempat diambil. Aduh, padahal aku butuh banyak loh buat jualan smoothies. Kalau segini harganya, bisa-bisa untungnya habis cuma buat beli bahan doang. Namanya juga dagang Bu, kadang rezeki naik, kadang rezeki turun. Kalau Bu Mira langganan, tak kasih potongan dikit, tapi ya nggak bisa banyak. Ya ampun, Pak, saya ini udah beli rutin loh tiap hari. Masa nggak bisa dikasih harga langganan aja? 35.000 deh, gimana? Kan lumayan buat saya jualan lagi. Nggak bisa Bu, kalau segitu saya tuh malah rugi. Ini saja sudah tipis banget marginnya. Semua orang ngeluh harga naik, bukan cuma penjenengan aja. Kalau kayak gini, saya bingung mau jualan apa. Pembeli maunya murah, tapi bahan pokok semuanya naik. Gimana mau dapat untung kalau begini terus? Sabar aja Bu Mira, mungkin nanti minggu depan turun lagi. Sekarang banyak yang ngakal pakai buah campuran, tapi kalau mau kualitas tetap bagus ya mahal. Campuran ya? Aduh, tapi nanti rasanya beda. Aku pengennya tetap pakai buah naga asli, biar warnanya tetap menarik dan pelanggan gak kecewa. Ya sudah Bu, ini ambil 2 kilo dulu aja, biar nanti bahan buat jualan hari ini. Nanti kalau harga turun baru deh ambil banyak lagi. Iya deh Pak, makasih ya. Semoga cepet turun harganya. Kalau enggak, bisa-bisa aku yang turun metal duluan sebelum dagangan laku. Siang itu Bu Mira lewat kebun Pak Tono. Di tempat sampah ia melihat buah naga busuk yang menumpuk. Loh, ini buah naganya banyak banget dibuang kayak gini. Sayang banget, masih kelihatan bagus. Cuma agak lembek dikit aja sih. Kalau dibersihin kayaknya masih bisa dipakai deh. Ini kulitnya aja yang busuk, dalamnya masih merah banget. Apalagi kalau di blender, pasti warnanya tetap cantik. Lumayan nih buat smoothies. Lah Bu Mira lagi ngapain di sini? Itu buah-buahan udah busuk semua. Makanya saya itu buang. Jangan ambil, nanti malah bikin sakit loh. Pak Tono, enggak Pak, ini saya cuma lihat-lihat aja Pak. Sayang aja banyak banget yang masih bagus gini. Kalau dicuci bersih mungkin masih bisa dimanfaatkan kan? Buah naga itu kalau sudah busuk ya udah, warnanya boleh merah tapi dalamnya udah fermentasi. Gula alaminya berubah, bisa bikin mual kalau diminum. Iya, saya ini cuma penasaran aja Pak. Soalnya saya kan jualan smoothies, jadi pengen tahu aja buah mana yang masih bisa dipakai atau enggak. Nih lihat, kalau ditekan lembek banget, baunya juga asem. Kalau ibu campur ke minuman, orang itu bisa keracunan. Jangan aneh-aneh ya Bu. Iya Pak, saya ngerti kok. Cuma pengen lihat aja. Lagian saya juga nggak bakalan pakai barang busuk. Setelah Pak Tono pergi, Bu Mira diam sejenak. Tatapannya kembali ke tumpukan buah busuk tersebut. Tapi kalau cuma sedikit kayaknya nggak bakalan apa-apa deh. Orang juga nggak bakalan bisa bedain. Warnanya masih bagus, rasanya bisa ditutupin pakai gula. Aku bawa dikit aja deh buat nyobain di rumah. Kalau berhasil bisa hemat banyak nih. Siapa juga yang bakalan tahu kan? Mira pun pergi dengan kantong plastik penuh buah busuk. Di dapur, Bu Mira mulai membersihkan buah yang diambil diam-diam dari pembuangan kebun Pak Tono. Kalau udah dicuci pakai air sabun dikit, baunya hilang juga ternyata. Warnanya tetap merah, cantik banget. Siapa juga yang bakalan tahu kalau ini udah busuk?
Yang luarnya aku buang dikit, yang dalamnya aku potong rapi. Kalau nanti dicampur sama susu sama es batu, rasa busuknya pasti ketutup manisnya gula. Bu, aku bantu ya. Ini blendernya udah dicuci, tadi sisa smoothiesnya pagi udah aku buang. Buahnya dapat dari mana nih? Kok warnanya beda? Yang luar aku buang dikit, yang dalamnya aku potong rapi. Kalau nanti dicampur sama susu sama es batu, rasa busuknya pasti. Wah, pinter banget Bu, bisa dapat harga murah kayak begitu ya. Nanti bisa jual lebih banyak. Aku bantu motong deh biar cepet. Iya nak, kamu bantu potong yang masih bagus aja ya. Yang agak lembeknya jangan, nanti biar ibu yang urus. Kamu blender aja bagian yang kelihatannya cantik. Raffi menuruti ibunya tanpa curiga. 2 jam kemudian. Lagian cuma dikit kok yang busuk, nggak bakalan ngaruh. Yang penting warnanya keluar, pelanggan senang dan jualan tetap lancar. Bu, kok warnanya merahnya lebih pekat daripada biasanya ya? Oh iya, itu beda jenis. Udah, kamu bantuin kemasin aja ya. Besok kita jualan lebih banyak. Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia resep baru ibu. Pagi itu di depan rumah Bu Mira ramai. Smoothies buah naga miliknya jadi rebutan warga sekitar. Aduh, rame banget hari ini. Baru buka aja udah ngantri gini. Alhamdulillah ya, emang rezeki nggak kemana. Ini yang pesen 3 gelas, sabar sebentar ya. Bentar lagi jadi nih. Wah, ini tuh enak banget Bu Mira. Rasanya manisnya pas, segernya dapet. Warna merahnya juga cantik banget, kayak smoothies di kafe mahal loh. Makasih banyak ya Bu Lastri. Padahal ini cuma resep rumahan aja kok. Yang saya pakai ini buah naga pilihan. Gak nyangka ya, ternyata banyak yang suka begini. Bu Mira, saya pesen 2 gelas lagi ya. Anak saya kemarin minta banget dibeliin. Katanya minuman ibu paling enak sekomplek. Siap Bu Wati, ini ya baru banget saya blender. Saya juga seneng banget deh kalau pelanggan puas kayak ibu gini. Bu, blendernya udah panas banget. Ini dari tadi nggak berhenti-berhenti loh para pembelinya. Makin banyak, buah naga kita tinggal sedikit loh. Udah, biarin aja rapi. Kalau udah rame gini tuh sayang banget kalau diberhentiin. Nanti ibu ke pasar lagi aja deh beli bahan tambahan. Warga makin berdatangan, aroma manis smoothies menyebar ke jalanan raya. Bu Mira, ini serius buah naga biasa. Rasanya itu kayak lebih creamy gitu. Beda loh dari yang dulu. Nggak ada rahasia apa-apa kok Bu Lastri. Paling cuma susu sama takaran gulanya aja saya ubah dikit biar rasanya lebih nendang aja. Bu, lihat deh, yang beli makin banyak. Uang di toples juga udah penuh banget. Wah, usaha kita itu sukses banget ya Bu. Iya nak, sukses banget. Kadang orang cuma pengen rasa manisnya aja tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di baliknya. Sore itu di rumah Bu Lastri suasana mendadak panik. Aduh, perut aku teh kayak dipelintir. Panas banget ini, padahal cuma minum smoothies itu doang siang tadi. Aduh ya Allah, kok bisa separah ini ya? Loh Bu Lastri, astaga, ibu kenapa sih? Tadi masih sehat-sehat aja pas di warung. Minum apa tadi Bu sampai segini reaksinya? Saya cuma minum smoothies buah naga yang saya beli dari Bu Mira itu Bu. Baru beberapa jam lalu, padahal sekarang perut saya kayak ditusuk-tusuk. Tapi aneh, yang lain gak kenapa-napa toh Bu. Apa mungkin buahnya udah gak seger atau gimana ya? Aduh, tolong panggilin dokter atau bidan deh Bu Wati. Saya gak kuat lagi, perut saya kayak ada api di dalamnya. Iya, sebentar ya Bu, saya telepon Pak RT dulu biar bisa bantu panggilin mobil buat nganter ke puskesmas. Dari kejauhan itu kabar soal smoothies Bu Mira mulai menyebar. Di rumah Pak RT malam itu suasananya sangat ramai. Jadi gimana ceritanya Bu Lastri, Bu Wati? Saya tuh dengar katanya ibu itu sempat sakit setelah meminum smoothies itu. Ceritakan dong dari awal biar jelas. Iya Pak RT, saya cuma minum 1 gelas kecil aja sore tadi. Rasanya manis banget, tapi agak aneh di tenggorokan. Nggak lama perut saya langsung melilit parah.
Saya juga heran toh Pak RT, soalnya waktu saya beli sama Bu Lastri, warna smoothiesnya agak pudar. Saya pikir karena esnya kebanyakan, tapi ternyata malah bikin Bu Lastri tumbang. Bisa jadi buahnya itu sudah tidak segar. Tapi kalau sampai bikin orang itu sakit, jadi berarti itu udah bahaya dong, Bu. Ya Bu Mira, harus dikasih tahu nih. Saya nggak mau nuduh Pak, tapi tolong diberesin aja. Jangan sampai ada warga lain yang kena kayak saya. Sakitnya beneran bikin nggak bisa bergerak. Betul itu Pak, kalau bener buahnya udah busuk, Bu Mira harus tanggung jawab. Minimal stop jualan dulu sampai jelas penyebabnya. Saya mengerti, besok pagi saya itu ke rumah Bu Mira. Saya itu tanya langsung bahan yang dipakai biar tahu masalahnya itu di mana. Ini harus ditindak secara cepat. Pak, saya juga sempat dengar kabar dari tetangga. Katanya Bu Mira sering ambil buah naga dari tempat pembuangan dekat kebun Pak Tono. Apa itu benar? Waduh, kalau itu benar, gawat sekali. Buah busuk itu bisa beracun. Apalagi kalau sudah lama, itu bisa merusak tubuh orang. Saya juga baru tahu toh Pak. Saya pikir usahanya bersih, ternyata bisa aja dari situ asalnya. Kasihan banyak warga yang udah beli. Baik, besok saya kumpulkan warga ya. Sekalian saya itu datangi Bu Mira. Kalau memang benar begitu, ini harus dihentikan sebelum makin banyak korban. Malam itu di rumah Bu Mira, suasana sunyi berubah menjadi tegang. Po, aku baru dari rumah Bu Lastri, dia sakit parah Bu. Katanya habis minum smoothies ibu sore tadi. Warga juga udah mulai ngomongin loh. Apa? Sakit parah? Gimana maksud kamu Rapi? Masa iya gara-gara smoothies? Banyak kok pelanggan lain juga minum dan gak ada yang kenapa-napa. Ya tapi Bu Lastri muntah-muntah. Pak RT juga udah tahu, orang-orang pada bilang ibu jualan minuman yang bikin sakit. Aduh, gimana ini? Aku cuma pakai buah yang ada aja. Lagian udah aku bersihin juga. Masa cuma gara-gara itu bisa separah itu sih? Bu, aku itu udah bilang kan dari awal jangan pakai buah busuk itu. Sekarang lihat, malah jadi masalah. Ibu itu harus berhenti sebelum semuanya itu makin kacau. Berhenti gimana Rapi? Kalau ibu berhenti, besok kita makan apa? Listrik aja belum kebayar, ibu cuma mau bertahan, ngerti nggak? Bu, ini udah bahaya. Kalau sampai ada yang meninggal, ibu itu bisa disalahkan. Rezeki nggak akan datang dari cara yang kotor kayak begini, Bu. Ibu cuma pengen jualan lancar, Rap. Ibu nggak nyangka bisa sejauh ini. Tapi semua orang butuh makan. Ibu juga butuh bertahan hidup. Aku itu ngerti Bu, tapi tolong hentikan malam ini juga. Buang semua buah busuk itu. Aku itu nggak mau lihat ibu itu kena masalah. Kamu nggak usah khawatir, Rapi. Besok ibu perbaiki semuanya. Sekali ini aja deh, biar stoknya nggak kebuang sia-sia. Keesokan harinya, suasana rumah Bu Mira tiba-tiba ramai dengan para warga yang sangat marah. Bu Mira, keluar dulu Bu. Banyak yang sakit gara-gara minuman ibu. Jangan pura-pura nggak dengar. Ibu Mira, tolong keluar dan jelaskan ini. Kami itu tidak mau ribut, tapi ini sebuah urusan yang serius. Warga itu butuh jawaban. Aduh, gimana ini? Mereka udah datang. Kalau aku ngaku, bisa habis aku. Mereka pasti salah paham. Gak mungkin smoothiesku bikin orang sakit. Buahnya masih bagus kok, cuma dikit aja yang busuk. Mereka pikir aku curang. Gak akan aku biarin aja. Aku jualan yang terbaik. Cuma orang iri aja yang nyebarin gosip ini. Blender meledak kecil. Cairan panas campur serpihan kaca nyiprat tepat ke wajah dan juga tangannya. Malam itu Bu Mira dirawat di UGD. Bu Mira terbaring lemah dengan luka bakar yang parah. Oh, buka matanya Bu, aku udah panggil dokter. Bu kuat ya. Bu, aku janji aku bakal bantu jualan yang jujur, gak bakal curang lagi. Kami sudah berusaha nak. Luka bakarnya dalam banget, terutama di wajah dan juga tangan. Kami cuma bisa berdoa sekarang. Astagfirullah Bu Mira, kenapa sampai begini toh Bu? Ini semua gara-gara buah busuk itu. Kami udah bilang toh Bu, jangan masa jualan lagi. Ya Allah, semoga saja dosanya diampuni. Kadang manusia itu baru sadar pas sudah terlambat. Nak, kamu harus kuat ya. Ibu kamu pasti nyesel, tapi kamu masih bisa berusaha. Jangan ikutin langkah yang salah.
Bu, tolong jangan tinggalin aku, Bu. Aku janji bakal jujur. Aku janji gak akan bakal mengecewakan ibu lagi. Nak, ibumu sudah tenang sekarang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya Allah, cepat sekali toh Bu. Padahal tadi pagi masih sehat-sehat aja. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Jangan pernah tukar kejujuran sama sebuah keuntungan. Selamat jalan ya, Bu. Aku bakal terusin jualan ini dengan cara yang benar. Aku janji deh. Padahal niatnya cuma mau nyari rejeki, tapi caranya salah. Kasihan banget ya Allah. Iya, kadang orang itu nekat karena susah, tapi tetap aja curangnya itu bukan jalan keluar. Mulai besok tolong bantu Raffi ya. Dia masih muda. Jangan sampai kehilangan arah setelah ini. Aku bakal belajar, Pak. Aku janji gak bakal ulangin kesalahan ibu. Aku pengen bikin beliau itu bangga. Bu Mira meninggal di rumah sakit malam itu. Dari dapur kecil tempat ia memulai kecurangan berakhir di sebuah ranjang rumah sakit dengan sebuah penyesalan.